warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera dibebaskan, diselesaikan dari semua permasalahannya. Yang sedang punya hajat mudah-mudahan semua hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya hanya akan memberitahukan tentang keadaan saya saat ini. Alhamdulillah baik-baik saja teman-teman, akan tetapi saya tidak bisa membuat konten karena sekarang di sini sedang musim panen padi teman-teman ya. Jadi itu yang membuat saya tidak punya waktu sama sekali ya untuk membuat konten, karena seharian di sini saling gotong royong gantian ya. Insyaallah besok akan saya syutingkan khusus untuk panen padi punya saya sendiri teman-teman ya, insyaallah. Jadi di sini cara kerjanya adalah gantian ya, tidak berbayar, ada gratisan ya. Jadi gantian, setelah yang satunya dalam sehari itu dibagi untuk beberapa orang teman-teman ya. Jadi gantian dalam satu keluarga bisa dibagi menjadi beberapa wilayah juga teman-teman, karena di sini sistemnya seperti itu ya. Khusus untuk kampung saya pribadi teman-teman, kampung istri saya yang punya peraturan seperti itu ya, yang punya kebiasaan seperti itu. Yang di kampung sekitar tidak ya. Jadi di kampung sekitar itu harus ada bayaran, dan kerjanya juga, cara kerjanya juga beda teman-teman. Kalau di sini, kalau di tempat saya dalam sehari itu bisa pindah 3 tempat ya. Jadi satu orang bisa pindah 3 tempat, karena jam 9 pagi paling siang itu jam 10 pagi sudah selesai semuanya ya. Karena dikerjakan secara bersama-sama dalam satu keluarga ya. Dalam satu keluarga masing-masing berkumpul untuk mengerjakan punya keluarga yang lainnya ya. Besoknya atau nanti jam kedua dan jam ketiga aja pindah ke punya keluarga yang lain ya. Jadi mohon maaf karena tidak muncul ya. Jadi ini malam ya, malam ini saya hanya paksakan untuk membuat konten seadanya ya, menceritakan apa-apa yang kiranya bisa saya ceritakan, walaupun mungkin buat teman-teman semuanya tidak begitu penting ya. Akan tetapi tujuan saya hanya untuk mengisi kekosongan dan sekaligus memberi kabar tentang keadaan saya. Jadi sebenarnya keadaan saya alhamdulillah baik-baik saja, namun karena kesibukan mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan, ujung-ujungnya menjadi super sibuk teman-teman, tidak punya waktu membuat konten. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah teman-teman, saya selalu diletakkan oleh Allah pada tempat
atau keluarga yang baik, daerah yang sangat bagus oleh Allah. Saya bandingkan dengan tempat-tempat yang ditempati oleh orang lain, itu sangat berbeda teman-teman. Alhamdulillah saya sangat bersyukur atas keadaan tersebut ya teman-teman. Jadi saya ceritakan dari awal, saya di Pontianak dulu saya kelahiran ya. Saya kelahiran tahun 70 bulan tanggal 7 bulan 7 tahun 1977 teman-teman ya. Jadi tanggal 7 bulan 7 tahun 1977 itu kelahiran saya teman-teman. Akan tetapi yang ada yang tertulis di ijazah, KTP dan semuanya itu tertera pada tanggal 2 Mei 1979 teman-teman ya. Jadi itu selisih 1 hari ya harinya, karena kalau tanggal 2 Mei itu bertepatan dengan hari Rabu teman-teman ya. Sedangkan saya dilahirkan hari Kamis Pon ya. Saya dilahirkan di kampung terpencil di daerah Sungai Pasa ya, Parit, Semarang, Pontianak, Kalimantan Barat, yang sekarang sudah menjadi Kuburaya teman-teman. Kabupatennya sudah berubah karena ada pemekaran menjadi Kuburaya teman-teman. Sekarang dulunya Pontianak ya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi Kuburaya. Kemudian saya berpindah ke Sungai Sama. Insya Allah orang yang pernah sampai ke Kalimantan tahu ya, karena di sana daerah pesungaian teman-teman, daerah sungai ya. Jadi saya pindah ke Sungai Sama. Waktu saya sampai di kampung itu, namanya Kampung Korek ya, atau Kampung Sampang Baru, Desa Lingga, Kecamatan Desa Lingga Selatan ya, Kecamatan Sungai Ambawang. Nah, saya sampai ke sana masih sangat kental dengan yang namanya penjudi ya, penyambung orang-orang tua dulu ya. Namun karena Allah menyelamatkan saya dan tujuannya untuk menyelamatkan keluarga saya, tidak berapa lama ya, tidak sampai berbulan-bulan, dengan izin Allah semuanya berhenti teman-teman ya. Jadi para penyambung, para penjudi semuanya berhenti dengan izin Allah setelah saya berdiam atau berdomisili atau bertempat tinggal di kampung tersebut teman-teman ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong saya dan keluarga saya teman-teman. Dan ketika itu saya masih sangat kecil ya. Sangat kecil, mungkin saya masuk ke kampung itu masih sekitar 7 tahunan ya, 7 tahun atau 9 tahun usia saya waktu itu ya teman-teman. Namun alhamdulillah setiap ucapan saya selalu didengarkan oleh orang-orang di situ ya, dan alhamdulillah juga menjadi panutan teman-teman, walaupun ketika itu saya masih anak-anak ya. Dan alhamdulillah, jadi setiap yang saya ucapkan selalu ada yang menyetujuinya dan mengikutinya teman-teman ya. Alhamdulillah, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di sana saya tentunya banyak sekali yang saya lakukan teman-teman, namun tidak bisa saya ceritakan di sini semuanya ya, nanti terlalu panjang. Jadi perjalanan saya di Kalimantan Barat itu sangat luas teman-teman ya. Kalaupun tidak sangat luas, tapi cukup luas saja, nggak apa-apa teman-teman ya, karena di sana saya hanya melayani masyarakat ya, melayani masyarakat baik dalam pengobatan dan sebagainya ya. Jadi di samping itu kadang-kadang masih masih ngajar juga ya waktu itu. Jadi saya hanya pelayan bagi masyarakat teman-teman ya. Kemudian
di sana saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Khaliliyah, kalau nggak salah ya teman-teman, saya sudah lupa nama pondok pesantren saya, tapi Al-Khaliliyahnya itu benar teman-teman ya, hanya namanya saja saya lupa, Darul Ulum atau apa ya, saya lupa. Jadi itu tempatnya di Parit Surabaya. Parit Surabaya, mungkin teman-teman semuanya sebagian ya mungkin ada yang sampai ke sana. Di sanalah tempat saya mondok pertama kali teman-teman ya. Kalau sekolahnya pertama kali saya di Darun Nasyiin teman-teman, di Sungai Pelaik ya, di Sungai Pelaik. Waktu kecil saya sekolahnya di sana walaupun hanya sebentar ya. Kemudian saya pindah ke daerah Korek, saya sekolah di sana. Nama sekolahan saya adalah Mambaul Ulum teman-teman ya. Kemudian sampai kelas 5 saya pindah ke pesantren ya. Sampai kelas 5 saya pindah ke pesantren di Parit Surabaya atau Sungai Pasak teman-teman ya. Jadi di situ saya tempat menimba ilmu pertama kali di pesantren. Kemudian pertengahan tahun 1998, tepatnya bulan Agustus, saya pindah ke Malang ya, ke pondok pesantren Rubat An-Naksabandiyah yang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zahid Latifi teman-teman. Jadi beliau adalah guru saya ya, guru saya yang ada di Malang, tepatnya di Desa Sukosari, Kecamatan Gondang Legi, Malang teman-teman ya. Kemudian pada tahun 2000 saya masuk ke wilayah Madura dan bertemu dengan istri saya. Belum bertemu ketika itu, saya hanya berjalan-jalan ke sini. Dan tahun 2004 saya menikah dengan istri saya yang asli orang Madura teman-teman. Jadi di sini waktu itu banyak sekali yang namanya penjudi ya, yang suka bertaruh ini itu. Namun alhamdulillah setelah beberapa bulan saya tinggal di sini, alhamdulillah dengan izin Allah semuanya itu berakhir ya teman-teman. Alhamdulillah itu semua juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bersyukur kepada Allah dan saya katakan saya diberikan sebaik-baik tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini baiknya juga ya, di keluarga atau di kampung saya ini khususnya, setiap pekerjaan itu dikerjakan dengan cara gotong royong teman-teman ya. Dan dibandingkan dengan daerah lain, kampung-kampung sekitar ini jauh berbeda teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada perhitungan masalah uang, masalah banyaknya yang membantu, tidak ada perhitungan seperti itu teman-teman. Akan tetapi keluarga-keluarga yang ingin membantu akan mempertimbangkan sendiri ya. Kalau punya pekerjaannya berat, otomatis yang datang lebih banyak. Kalau ringan, otomatis yang datang juga sedikit, begitu teman-teman. Jadi mereka bisa menghitung sendiri teman-teman. Sangat berbeda jauh. Perbandingannya 70% ya, minimal 70% kalau dibandingkan dengan kampung-kampung sekitar saya ya. Jadi kalau saya bercerita di daerah-daerah luar, mereka semua kagum ya dan heran ya, karena zaman seperti ini masih ada yang mengerjakan seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan keluarga saya tentunya ya. Kemudian di sini juga aman teman-teman di tempat saya, dan alhamdulillah ya, walaupun di
tetangga sekitar, yang agak jauh, tetangga yang agak jauh biasanya kehilangan sepeda motor dan lain sebagainya ya. Bahkan kadang-kadang satu malam ada 2 orang yang kehilangan. Tapi alhamdulillah di kampung saya pribadi ya, di kampung saya ini alhamdulillah aman teman-teman ya. Mungkin dulunya nggak aman juga ya teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang aman, alhamdulillah aman teman-teman. Begitu juga kampung saya yang di Pontianak ya. Sepeda saya tuh saya simpan di tepi jalan ya, di tepi jalan raya, karena di tepi jalan itu ada toko ya. Jadi di depan toko itulah tempat saya menyimpan sepeda motor teman-teman. Dan setiap ada orang lewat bertanya, apakah kamu tidak khawatir sepedanya diletakkan atau disimpan di sini, sedangkan yang punya orang katanya disimpan di dalam rumah masih hilang. Jadi itu pertanyaan mereka teman-teman ya. Dan alhamdulillah jawaban saya sederhana saja. Kalau maling, saya bilang, kalau maling sudah berniat ingin mengambil punya kita, maka walaupun kita letakkan di tempat yang paling aman menurut kita, masih ada kemungkinan barang tersebut hilang. Akan tetapi kalau kita disayangi maling, maka diletakkan di rumahnya pun tetap aman teman-teman ya. Jadi itu jawaban saya, dan alhamdulillah sampai di sini ini saya membuat konten ya. Jadi saya punya channel YouTube ini, saya berada di Madura teman-teman ya. Saya menulis beberapa buku, itu tulisan saya di Madura ya, karena kalau di Pontianak saya tidak punya waktu, karena sebentar yang namanya kampung sendiri ya, orang sudah tahu, sudah mengenal saya mulai dari kecil ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada tamu, ada yang menjemput saya untuk pengobatan dan sebagainya ya. Jadi saya tidak punya waktu, masih ada keperluan yang lain. Kemudian di Madura, di tempat istri saya ini alhamdulillah saya bisa menulis buku, dan rencananya sebenarnya banyak yang ingin saya tulis ya. Akan tetapi setelah 4 buku itu terbit, ternyata sudah banyak orang yang mengetahui, yang mengenal saya ya. Jadi lagi-lagi saya tidak punya waktu teman-teman ya. Karena saya harus memenuhi panggilan orang yang memang darurat ya. Kalau nggak darurat tidak saya layani teman-teman. Yang ada harus mereka yang datang ke sini ya, kecuali darurat maka saya yang datang ke sana. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di sini aman ya, nggak ada maling. Sepeda motor saya di luar dengan kontak-kontaknya atau dengan kunci-kuncinya saya diamkan di luar, saya simpan di luar ya, di halaman rumah saya. Namun alhamdulillah dan semua tetangga-tetangga juga seperti itu teman-teman. Akan tetapi biasanya kalau sudah ada maling di sekitar daerah sini, biasanya yang lain tuh dimasukkan ke rumah ya. Kalau sudah ada yang hilang di daerah lain, jadi tetangga-tetangga itu memasukkan sepedanya ke dalam rumah teman-teman. Kalau sudah aman di luar lagi ya, di luar lagi. Kalau punya saya alhamdulillah selalu di luar ya. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan selalu selamat ya. Punya saya dan tetangga-tetangga saya mudah-mudahan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya teman-teman, saya oleh Allah selalu diberi tempat yang bagus, yang aman ya. Walaupun di daerah sekitar tidak aman, walaupun di daerah sekitar tidak nyaman, tapi alhamdulillah saya diberikan kampung yang aman dan nyaman, juga diberi keluarga ya, diberi keluarga yang sangat perhatian teman-teman ya. Jadi bukan hanya keluarga saya sendiri, akan tetapi keluarga dari istri saya juga orang yang perhatian ya. Alhamdulillah, itu semua adalah anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut saya syukuri. Jadi ini yang bisa sampaikan
saya sampaikan malam ini ya, karena tujuannya hanya ingin memberitahu, hanya ingin memberi kabar tentang keberadaan saya selama ini ya, karena beberapa minggu ini saya tidak bisa membuat konten ya. Mungkin hampir mendekati bulan puasa ya, baru bisa normal kembali teman-teman, insyaallah ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pesan saya yang terakhir teman-teman, semuanya harus berhati-hati ya, yang ada dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang di Malaysia ataupun sekitarnya ya, yang mendengarkan video ini silahkan disebarkan ya. Jadi dalam perhitungan saya, musibah demi musibah masih tersisa sekitar 1 bulan lagi teman-teman ya. Boleh jadi itu banjir, boleh jadi itu longsor, boleh jadi itu penyakit ya. Jadi masih tersisa, menurut hitungan saya masih tersisa sekitar 1 bulan ya. Karena waktu kemarin saya menghitung itu ada sekitar 3 bulan teman-teman ya, dan sekitar 2 bulan sudah berlalu ya, dan memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi yang sekarang banyak musibah ya, jadi semuanya harus berhati-hati. Mudah-mudahan juga diselamatkan dari penyakit, karena musibah yang sekarang ini ya adalah pembersihan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni bumi ya. Makanya semuanya saya harapkan semakin mendekatlah kepada Allah, semakin tingkatkan ibadahnya kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dari segala dosanya. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menurunkan musibahnya, tidak akan dipilih orang itu baik ataupun tidak baik teman-teman, semuanya akan disamaratakan. Namun musibah tidak akan turun ke suatu daerah selama yang mempunyai tanggung jawab, yaitu kiai, ustadz, orang-orang yang paham tentang agama, masih mau mendengungkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Masih mau menjalankan dan memberitahu orang lain, insya Allah akan diselamatkan teman-teman, walaupun di situ tempatnya maksiat ya. Akan tetapi jika di suatu daerah orang-orang yang mempunyai ilmu agama, yang lebih memahami agama, tidak memberitahukan lagi, tidak berani mengeluarkan suara lagi tentang kebatilan, tentang hak, maka tunggulah musibah dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan secara merata ya. Jadi itu yang menjadi penyebab utama teman-teman ya. Karena kebanyakan untuk saat ini itu agama hanya dijadikan tameng ya, hanya dijadikan tameng. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Insya Allah sekitar 1 bulan ini masih ada tersisa ya. Wallahu a'lam lebih atau kurangnya dari 1 bulan ini. Jadi masih akan terus musibah atau bencana susul menyusul teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarganya ya. Jadi silakan share video ini dan bagikan ke keluarga-keluarga khususnya ya, baik yang keluarga yang dekat, juga keluarga yang jauh, kemudian teman-teman yang dekat dan juga teman-teman yang jauh ya. Kemudian untuk orang umum. Jadi itu pesan saya ya, agar semuanya bisa tahu langsung pesan dari saya.
percaya tidak percaya itu urusan pribadi ya. Yang penting sudah saya sampaikan karena Allah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Dan jangan lupa setiap selesai sholat fardu membaca doa tolak bala ya. Boleh bacaannya yang mana saja, yang penting itu doa tolak bala ya, agar mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala musibah ya. Dan jangan lupa perbanyak baca sholawat, istighfar, dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang masuk, yang punya tarekat, yang punya zikir, silakan dijalankan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadi wasilah keselamatan kita zahir batin dari dunia sampai ke akhirat ya. Jadi kalau teman-teman semuanya nge-share atau membagi-bagikan video ini, jadi ada banyak manfaat ya. Yang pertama, bisa saling mengingatkan ya, bisa membawa orang lain mengetahuinya sehingga lebih berhati-hati lagi, dan bisa meningkatkan takwa atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terbukti dalam beberapa bulan ini bencana demi bencana, musibah demi musibah telah kita saksikan ya. Kemudian sisa-sisanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua tentunya apabila ada yang mengikutinya dan bisa selamat dengan izin Allah karena sebab mengetahui lebih dahulu, maka teman-teman semuanya juga mendapatkan pahala ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga, apabila teman-teman semuanya nge-share atau membagi-bagikan video saya, otomatis teman-teman semuanya berarti sengaja ataupun tidak sengaja juga membantu saya ya, dan insyaallah juga mendapatkan pahala ya. Karena tujuan saya membuat konten, saya membuat channel ini adalah untuk membantu orang lain ya teman-teman. Nah, jadi dengan cara itu berarti kita telah tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah kalian di atas kebaikan untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Akan tetapi jangan pernah tolong menolong dalam hal maksiat ya, perbuatan dosa dan juga permusuhan ya. Jadi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus saling tolong menolong ya. Dan jangan lupa yang menonton channel saya, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jadi suka tidak suka tonton video saya untuk membantu saya teman-teman ya. Dan yang kurang bagus ya, insyaallah semua videonya memang kurang bagus ya, karena ini tahap belajar ya teman-teman, dan hanya untung-untungan ya, karena tidak pernah belajar teman-teman, tidak pernah belajar membuat YouTube ya, dan tidak pernah ada niatan dari dulu membuat YouTube atau jadi YouTuber teman-teman. Jadi hanya iseng-iseng saja ya, barangkali bermanfaat ya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi yang tidak bagus ya nggak apa-apa, untuk membantu saya dinyalakan saja, ditinggalkan nggak apa-apa ya. Ya pun HP kita yang berbunyi nggak capek ya teman-teman. Jadi begitu ya. Jadi yang penting ditonton, suka tidak suka yang penting ditonton nggak apa-apa ya teman-teman. Tujuannya untuk membantu saya, mudah-mudahan bisa mencapai ribuan bahkan hingga miliaran ya, hingga jutaan subscriber teman-teman. Dan mudah-mudahan dalam setiap harinya bisa sampai
banyak ya penontonnya, karena semakin banyak yang mengetahuinya, insya Allah akan semakin banyak pula yang menonton channel ini teman-teman ya. Mungkin ini cukup dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Inilah kemampuan saya, yang ngomongnya juga tidak jelas ya, omongannya hanya berlepotan teman-teman ya, karena memang orang bodoh teman-teman ya. Orang bodoh tidak mempunyai kemampuan khusus, hanya keinginan yang ada, kurang ilmu, kurang adab, kurang sebagainya teman-teman ya. Akan tetapi keinginan selalu ada untuk menjadi orang baik ya. Itu harapan yang selalu diharapkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya memaafkan apabila ada salah kata dari saya, atau ada yang berkomentar di video saya akan tetapi tidak saya jawab. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena memang saya mempunyai sedikit waktu ya. Jadi walaupun data dilihat internet saya selalu aktif, akan tetapi bukan berarti saya ada di dekat HP saya teman-teman, karena memang data saya jarang dimatikan. Jadi siang malam walaupun saya tidur, data saya hidup teman-teman ya. Akan tetapi HP-nya sering ngeblank teman-teman ya. Jadi biasanya ketika membuka akan menjawab pertanyaan atau apa, langsung mati ya HP-nya, dan itu harus nunggu sampai minimal setengah jam baru bisa normal kembali ya. Itu penyakit HP saya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mau menjawab, dan ketika HP ngeblank ya, mati, otomatis saya harus menunda jawabannya. Kadang-kadang juga sampai betul-betul lupa, tidak mendapatkan jawaban ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya informasikan malam ini ya. Mohon maaf apabila ada, saya ulangi lagi, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini karena sudah saya anggap cukup, dan bahkan lebih dari cukup ya informasi yang saya sampaikan malam ini. Saya ulangi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang tiada batasnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.